Hujan belum juga berhenti sejak subuh. Di sudut jalan Boulevard Emerald, jalan utama yang membelah kawasan perumahan elit Emerald Hills Residence, seekor kucing kurus berlari mencari celah di bawah pagar besi hitam yang mengkilap. Pagar itu tinggi, kokoh, dengan ornamen bunga besi tempa yang mahal harganya. Di ujung setiap batang besinya ada ujung runcing yang menghadap ke langit, seolah berkata pada dunia, "Jangan coba-coba masuk." Di balik pagar itu, rumah-rumah berdiri megah. Lampu taman menyala otomatis meski masih pagi. Sprinkler berputar meski hujan deras. Mobil-mobil berjejer di garasi, Alphard, G-Wagon, Range Rover, sesekali Porsche milik anak muda yang baru pulang dari luar negeri. Dan di sisi luar pagar itu, di trotoar yang lebarnya tidak sampai 1 meter, di antara got yang meluap dan tumpukan kardus basah, seorang perempuan berlutut mengais-ngais sampah. Karungnya sudah setengah penuh. Tubuhnya kecil, terbungkus jaket hijau lusuh yang sudah berganti warna menjadi abu-abu kotor. Rambutnya yang mulai memutih di pelipis diikat seadanya dengan karet gelang. Tangannya bergerak cepat, terlatih, memilah botol plastik dari styrofoam, memisahkan kertas dari kaleng, mengenali mana yang laku dijual dan mana yang harus ditinggal. Wajahnya tidak menua seperti yang orang bayangkan. Di balik kulit yang tersengat matahari dan angin, di balik lingkar mata yang lelah, ada sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Tatapan yang terlalu tajam untuk seorang pemulung. Tatapan yang membaca, mengamati, mencatat. Namanya, setidaknya nama yang ia pakai sekarang, adalah Mira. Dan ia sedang bekerja. Hanya saja pekerjaannya bukan memungut sampah. Hari ke-32. Mira menghitung hari seperti orang menghitung napas. Hari ini adalah hari ke-32 sejak ia pertama kali menginjakkan kaki di kawasan Emerald Hills. 32 hari ia tidur di kolong jembatan 200 meter dari sini, bersama 3 pemulung lain yang tidak banyak bertanya. 32 hari ia membangun persona, membiasakan tubuhnya pada bau, pada panas, pada dingin, pada tatapan orang-orang yang melewatinya seolah ia tidak ada. Sebenarnya justru itulah kelebihannya. Pemulung tidak terlihat. Pemulung ada di mana-mana tapi tidak ada di mana-mana. Orang kaya memandang tembus mereka seperti memandang tembus kaca bening. Mereka berbicara bebas di dekat pemulung, membuang dokumen sembarangan, meninggalkan percakapan setengah selesai di depan pemulung karena mereka yakin tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari orang yang hidupnya bergantung pada sampah orang lain. Kesalahan terbesar yang bisa dilakukan orang kaya. Mira mengangkat sebotol air mineral bekas, mengintip ke dalam, memastikan kosong, lalu memasukkannya ke karung. Gerakan kasual, natural, tapi matanya tidak menatap botol. Matanya menatap sudut kiri dari rumah nomor 17, yang pagarnya setinggi 2,5 meter dengan tanaman rambat yang tampak sengaja ditanam lebat-lebat untuk menghalangi pandangan dari luar. Rumah nomor 17 Emerald Hills. Disitulah semuanya bermula. 6 bulan sebelumnya, Mira, nama aslinya Mariana Savitri, masih duduk di balik meja redaksi di lantai 11 Gedung Media Nusa, Jakarta Selatan. Jabatannya, pemimpin tim investigasi. Usianya 38 tahun, karir yang ia bangun dari nol, dari magang di koran lokal Surabaya hingga menembus media nasional dengan serangkaian laporan yang membuat beberapa pejabat masuk penjara. Ia tidak punya banyak teman, tapi ia punya banyak sumber. Salah satu sumbernya, seorang mantan pegawai notaris bernama Darto, menghubunginya di tengah malam dengan suara yang gemetar. "Mbak Mira, saya punya sesuatu, tapi saya takut. Semua sumber saya takut, Pak Darto. Itulah kenapa mereka menghubungi saya. Ini beda. Ini bukan korupsi biasa. Ini melibatkan tanah. Banyak tanah. Dan ada yang mati karenanya." Mariana tidak langsung percaya. Ia sudah terlalu sering mendengar pembuka semacam ini yang berakhir dengan cerita yang tidak cukup kuat untuk dimuat. Tapi ada sesuatu di nada suara Darto malam itu, getaran yang bukan dramatis, melainkan sungguh-sungguh ketakutan, yang membuat Mariana tetap terjaga sampai subuh, mendengarkan. Yang Darto ceritakan mengubah segalanya. PT Emerald Land Nusantara, perusahaan di balik Emerald Hills Residence dan belasan proyek properti mewah lainnya di Jakarta, Tangerang, dan Bekasi, ternyata menyimpan rahasia yang sudah dikubur selama hampir 2 dekade. Sejak awal berdirinya, perusahaan itu membangun kekayaan di atas lahan-lahan yang diperoleh dengan cara yang tidak bisa disebut legal. Bukan sekadar suap ke pejabat pertanahan, yang itu sudah biasa, hampir klise. Ini lebih sistematis, lebih dingin, lebih kejam. Mereka menggunakan jasa sebuah jaringan yang Darto sebut sebagai
Tim bersih. Sekelompok orang yang bertugas membersihkan hambatan. Hambatan dalam definisi mereka bisa berupa warga yang menolak ganti rugi murah, aktivis yang terlalu vokal, jurnalis yang terlalu dekat dengan kebenaran, atau pejabat lokal yang tidak mau diajak bekerja sama. Membersihkan, dalam beberapa kasus, berarti lebih dari sekadar intimidasi. Darto tahu ini karena ia pernah diminta menandatangani dokumen yang menyebut pembayaran kepada konsultan keamanan, sejumlah yang tidak masuk akal untuk jasa konsultasi apapun. Ketika ia mulai bertanya, ia diberhentikan. Ketika ia mencoba lapor ke Inspektorat Internal, mobilnya dibakar. Dan kini, entah dari mana ia mendapat keberanian, ia menghubungi Mariana. Saya punya salinan dokumennya, Mbak. Saya foto diam-diam sebelum resign. Tapi saya tidak berani kirim lewat WA atau email. Saya takut disadap. Di mana dokumennya sekarang? Henning Sejenak, di dalam rumah saya. Tapi, saya tidak bisa keluar rumah, Mbak. Sudah 3 hari ada orang parkir di depan gang saya. Ganti Gonchen. Saya kenal salah satunya. Dia dulu kerja di divisi keamanan Emerald Land. Mariana berpikir cepat. Pak Darto, jangan kirim apa-apa. Jangan bergerak. Saya yang akan datang ke sana. Mariana datang. Tapi Darto tidak ada. Ketika ia tiba di gang sempit di bilangan Ciledug itu, 3 hari setelah percakapan mereka, pintu rumah Darto terbuka sedikit. Tidak ada tanda-tanda kekerasan fisik di permukaan. Tidak ada darah, tidak ada tanda berantakan. Hanya kesunyian yang terlalu rapi untuk sebuah rumah yang ditinggalkan terburu-buru. Dan di atas meja makan, ada gelas kopi yang setengah terminum, sudah dingin. Tetangga berkata Darto pergi dini hari dengan 1 tas. Tidak bilang kemana. Istrinya sudah duluan mengungsi ke kampung seminggu sebelumnya dengan alasan menjaga orang tua sakit. Mariana berdiri di tengah ruang tamu yang kosong itu, merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan, rasa takut yang pelan-pelan merayap dari ujung jari kakinya ke atas. Ia memeriksa setiap sudut ruangan dengan tenang, sistematis. Tidak ada yang tersisa. Dokumen yang dimaksud Darto, entah di mana. Jika ia sempat menyembunyikannya, tidak ada petunjuk kemana. Tapi Mariana tidak pulang dengan tangan kosong. Di bawah laci meja belajar, terselip selembar kertas kecil yang tampaknya tergesa-gesa dituliskan dengan pensil, setengah hurufnya tidak sempurna karena tangannya gemetar saat menulisnya. Cari tahu tentang drainase di Blok C Emerald Hills. Bukan saluran air biasa. Mereka menyebutnya proyek biru. Ada yang terkubur di sana, bukan hanya rahasia. Mariana membaca kalimat itu 3 kali. Bukan hanya rahasia. Ia melipatnya, memasukkannya ke dalam saku jaketnya, dan mulai berpikir bagaimana caranya masuk ke Emerald Hills tanpa terlihat seperti jurnalis. Kembali di kantor, ia tidak langsung melapor ke pemimpin redaksi. Naluri yang sudah terasa belasan tahun berkata, jangan dulu. Setiap kali sebuah kasus melibatkan nama besar dan dokumen yang bisa membuat orang ketakutan hingga kabur dari rumah sendiri, ada satu aturan yang harus dipegang. Lingkaran kepercayaan harus sekecil mungkin. Ia hanya bercerita pada satu orang, Reza, fotografer senior yang sudah hampir 10 tahun menjadi partner liputannya. Pria pendiam asal Bandung yang berbicara dengan kamera lebih fasih daripada dengan kata-kata. Kamu mau menyamar? Tanya Reza, menatapnya datar. Bukan menyamar, menjadi. Bedanya, kalau menyamar, kamu masih setengah hati. Kamu masih merasa itu bukan kamu. Kamu bisa slip kapan saja. Mariana membuka laptopnya, menunjukkan peta kawasan Emerald Hills. Saya harus benar-benar menjadi bagian dari lanskap di sana. Tidak terlihat, tidak dicurigai. Dan satu-satunya orang yang benar-benar tidak terlihat di depan orang kaya adalah Hemilang. Reza menyelesaikan kalimatnya. Mariana mengenggak. Itu gila, Mar. Memang. Tapi ingat liputan tambang ilegal di Kalimantan 3 tahun lalu? Saya masuk sebagai buruh angkut. 40 hari. Dan kita dapat anugerah jurnalistik dari itu. Reza menghela napas panjang. Ia tahu tidak ada gunanya berdebat. Kamu butuh apa dari saya? Kamera tersembunyi. Yang terkecil yang kamu punya. Dan sebuah akun atas nama orang lain untuk menyimpan file di cloud. Kalau sewaktu-waktu ponsel saya disita. Dan kalau terjadi sesuatu sama kamu? Mariana Diam Sejenak. 14 hari tanpa kabar dari saya. Kamu bawa semua yang kamu tahu ke Komnas HAM dan 2 redaksi media internasional secara bersamaan. Jangan ke polisi dulu. Reza menatapnya lama. Oak.
Hanya itu, satu kata, tapi cukup. Transformasi itu tidak butuh banyak hal. Mariana sudah melakukan riset selama seminggu sebelum terjun. Ia menghabiskan beberapa hari di komunitas pemulung di Tanah Abang, tidak sebagai jurnalis, hanya sebagai perempuan yang sedang susah dan ingin belajar. Orang-orang di sana tidak banyak bertanya. Mereka menerima siapa saja yang mau bekerja. Dari sana ia belajar hal-hal yang tidak bisa dipelajari dari buku, cara membawa karung tanpa melukai pundak, cara memilah sampah dengan cepat, cara membaca wajah petugas keamanan dari kejauhan, cara berbicara dengan intonasi yang tepat agar tidak dicurigai berpura-pura. Yang paling penting, ia belajar cara tidak terlihat. Bukan dengan sembunyi, tapi dengan hadir sedemikian biasanya hingga kehadiran itu menjadi bagian dari latar. Seperti pohon di pinggir jalan, seperti tiang lampu, seperti got yang mengalir. Ia mengubah penampilannya secara bertahap. Memotong rambutnya sendiri, tidak rata. Membeli baju-baju bekas di pasar loak. Sengaja memilih yang sudah pudar dan bolong di satu atau dua tempat. Memakai alas kaki yang sudah melengkung di bagian tumit. Mengolesi tangannya dengan campuran arang dan oli bekas, agar kotorannya tidak mudah hilang hanya karena hujan. Dan yang paling sulit, melepas cincinnya. Cincin perak sederhana yang sudah ia pakai di jari manis kiri selama 11 tahun, bukan cincin nikah, tapi cincin yang dibelikan ibunya sebelum meninggal, dengan ukiran kecil yang tidak bisa dibaca kecuali dari sangat dekat. Ia simpan di amplop coklat, ia titipkan di brankas kantor, dan ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan mengambilnya kembali ketika semua ini selesai. Mira lahir pada pagi hari ketika Mariana pertama kali melangkah ke trotoar Emerald Hills dengan karung di punggungnya. Minggu pertama ia hanya mengamati. Ia memetakan ritme kawasan itu dengan cermat. Jam berapa petugas keamanan berganti shift? Di mana titik buta kamera CCTV? Warga mana yang selalu keluar pagi? Siapa yang pulang larut? Siapa yang mempunyai tamu tidak resmi? Truk sampah datang hari Selasa dan Jumat. Tukang kebun masuk Senin pagi. Kurir makanan paling ramai antara jam 11 siang dan 1 siang. Ia mencatat semuanya di sebuah buku kecil yang ia sembunyikan di dalam lapisan ganda karungnya. Ditulis dengan huruf kecil-kecil dalam kode yang hanya ia mengerti. Minggu kedua ia mulai fokus pada Blok C, area yang disebutkan Darto dalam catatannya. Blok C adalah bagian paling dalam dari Emerald Hills. Untuk mencapainya dari luar, harus melewati 2 lapis pagar dan 1 pos keamanan. Dari luar, dari posisi Mira di trotoar, Blok C hanya bisa dilihat sebagian. Atap-atap merah bata di balik pepohonan, dan di satu titik. Jika ia berdiri persis di sudut tertentu di pagi hari ketika sinar matahari datang dari arah timur, ia bisa melihat sebuah area yang tidak tampak seperti taman atau halaman rumah. Permukaannya rata, dilapisi beton, dan di sudutnya ada semacam bangunan kecil, seperti rumah pompa atau gardu, yang pintunya selalu tertutup. Tapi yang paling menarik perhatian Mira adalah, dari bangunan kecil itu, di malam-malam tertentu, ia bisa mencium bau yang aneh terbawa angin. Bukan bau got biasa. Bukan bau sampah organik. Sesuatu yang lebih berat. Lebih kimia. Hari ke-32. Mira sedang mengais di trotoar depan gerbang samping Emerald Hills. Gerbang yang lebih kecil, digunakan untuk keluar masuk kendaraan servis dan pekerja, ketika sebuah BMW putih berhenti tepat di depannya. Koke jendela, turun. Seorang perempuan muda, mungkin 30 tahunan, dengan wajah yang terlalu sempurna untuk pagi-pagi begini, bibir merah, alis rapi, rambut hitam yang diblodri meski di luar hujan gerimis, menatap Mira dengan ekspresi yang sulit disebut sebagai apapun selain jijik. Di bangku belakang, 2 anak kecil dalam seragam sekolah internasional memeluk tas ransel mereka masing-masing, mata mereka mengintip penasaran ke arah Mira. Suara perempuan itu tajam. Kamu, iya kamu yang pakai karung itu? Mira mendonggak. Ia membiarkan ekspresi wajahnya menjadi datar, sedikit takut. Persis seperti yang orang harapkan dari seorang pemulung yang ditegur orang kaya. Iya, Bu. Kamu udah sering banget di sini. Tiap pagi saya lewat, kamu di sini. Ganggu pemandangan tahu nggak? Mira tidak menjawab. Menunduk sedikit. Terus sampah-sampah yang kamu korek-korek itu berserakan ke jalan. Lihat, itu plastik. Itu ada di depan pagar saya. Perempuan itu menuding. Kamu mau saya panggil Pak Satpam? Sana pergi, cari sampah di tempat lain. Di sini bukan tempat orang kaya kamu. Anak sulung perempuan itu, tampaknya perempuan, mungkin 8 atau 9 tahun, berbisik pelan. Mama, kasihan. Diam.
Sang ibu menyergah tanpa menoleh. Kamu belum ngerti, sayang. Kalau dikasihan terus, mereka nggak mau pergi-pergi. Kaca jendela naik kembali. BMW putih itu masuk ke gerbang yang terbuka otomatis begitu plat nomornya terbaca sensor. Mira berdiri di tempatnya, kepala masih menunduk, sampai suara mesin hilang di balik pagar. Kemudian pelan-pelan ia mendongak. Di wajahnya tidak ada amarah, tidak ada air mata. Hanya catatan mental yang bertambah satu baris. Penghuni Blok A nomor 3. Perempuan, sekitar 30-32 tahun. 2 anak. Sekolah internasional, berangkat antara 06.4507.00. BMW putih plat B1734 Sky. Karakter, dominan, tidak sabar, ingin dilihat. Tidak berbahaya, tapi berguna sebagai distraksi. Yang benar-benar membuatnya harus ekstra waspada bukan perempuan itu, melainkan seorang pria yang sudah 3 kali ia perhatikan berdiri di dekat pos keamanan, seolah sedang menunggu seseorang, tapi tidak pernah benar-benar menunggu siapapun. Pria itu berpakaian kasual, celana kargo, kaos polos, sepatu kets. Tapi caranya berdiri terlalu tegak untuk orang yang sedang santai. Dan setiap kali Mira melintas, pria itu tidak menatapnya. Terlalu tidak menatap. Orang biasa akan mencuri pandang ke pemulung, entah dari rasa penasaran, rasa kasihan, atau rasa jijik. Itu refleks manusiawi. Tapi pria itu dengan sangat konsisten tidak melihatnya. Yang berarti ia sudah memutuskan untuk tidak melihatnya. Yang berarti ia menyadari keberadaannya. Mira membuat catatan berbeda untuk pria itu. Kemungkinan, petugas keamanan internal yang berpakaian sipil, atau seseorang yang dikirim untuk memantau area. Jangan dekati. Uberroute. Ia mulai mengubah jam operasinya. Kadang datang lebih pagi, sebelum subuh tuntas. Kadang melewati jalan lain, memutar jauh, hanya untuk menghindari pola yang bisa dibaca. Dan setiap malam, kembali ke kolong jembatan tempatnya tidur, ia membuka buku catatannya di bawah cahaya senter kecil dan menambahkan satu demi satu kepingan informasi yang ia kumpulkan hari itu. Malam itu hujan turun deras sekali. Sudah lewat tengah malam. Kawasan Emerald Hills yang biasanya dijaga ketat menjadi sedikit lebih longgar di jam-jam seperti ini. Satu petugas keamanan berlindung di pos. Satu lagi berjaga di gerbang utama tapi lebih sering menatap ponselnya daripada jalanan. Mira tidak tidur. Ia berdiri di bawah pohon besar di pinggir jalan, mengamati, menunggu. Karungnya sudah ia tinggal di tempat persembunyiannya. Malam ini ia tidak membawa karung. Ia membawa sesuatu yang lain, sebuah ponsel tipis. Bukan ponselnya yang biasa, melainkan perangkat tambahan yang ia siapkan khusus, dengan aplikasi perekam video yang bisa beroperasi dalam kondisi cahaya sangat minim. Ia menunggu sampai penjaga bergeser posisi, sampai ada jeda 2 menit di mana sudut pandangnya tidak menjangkau area di dekat pagar kawat yang memisahkan trotoar dari lahan kosong di sisi timur Emerald Hills. 2 menit itu yang ia tunggu. Ketika jeda itu datang, Mira bergerak. Lahan kosong itu secara teknis masih di luar area perumahan, tapi berbatasan langsung dengan Blok C dari sisi luar. Ada celah di pagar kawatnya, sudah lama, berkarat, ditutupi semak, yang tampaknya tidak pernah diperbaiki karena dianggap tidak ada yang tahu. Mira tahu. Ia sudah menemukan celah itu pada hari ke-14. Malam ini ia pertama kali menggunakannya. Di balik semak-semak, ia merangkak perlahan. Tanah basah. Lumpur masuk ke sela-sela kukunya. Hujan mengguyur tanpa henti. Tapi ia bergerak terus, mengikuti patokan yang sudah ia hafalkan. Pohon mati di kiri, tumpukan batu bata lama di kanan, lurus 12 langkah, belok kiri, 4 langkah. Dan di sana, di sudut Blok C yang berbatasan dengan lahan kosong itu, ia menemukan sesuatu yang bukan seharusnya ada di sana. Sebuah pipa besi, berdiameter sekitar 30 cm, keluar dari tanah dengan sedikit miring, ujungnya ditutupi penutup besi yang dikunci dengan gembok, tapi kunci itu berkarat. Dan dari sela-sela penutup itu, bahkan di tengah hujan deras, tercium bau itu. Bau yang selama berminggu-minggu ia endus terbawa angin. Dari dekat, baunya lebih jelas, lebih menyengat, kimia. Seperti campuran antara sesuatu yang membusuk dan sesuatu yang dibakar, kombinasi yang hanya masuk akal jika ada proses pengolahan atau pembuangan yang tidak beres. Mira mengeluarkan ponselnya. Mekam. Mengambil gambar sedekat yang ia bisa tanpa menyentuh pipa itu. Lalu ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti 1 detik. Di tanah, di sekeliling pipa itu, setelah hujan deras malam ini mengikis permukaan,
ada perubahan warna tanah yang tidak wajar. Tanah itu lebih gelap, lebih berminyak. Dan jika dilihat dari sudut tertentu, dengan cahaya senter kecilnya, ada kilap yang tidak dimiliki tanah biasa. Ia mengambil sampel tanah itu dengan menggunakan tutup botol plastik yang ia simpan di saku. Cukup untuk analisis awal jika bisa dibawa ke laboratorium. Kemudian, sebelum jeda 2 menit itu habis, ia mundur kembali ke celah pagar. Merangkak, berdiri, merapikan diri semampunya di tengah hujan. Malam itu, di bawah lampu senter yang mulai melemah baterainya, Mira membuka buku catatannya dan menuliskan satu kalimat. Bukan hanya rahasia yang terkubur di sana, kata Darto. Hari ini saya mulai percaya. Ia menutup buku itu. Di luar, hujan masih deras. Suara airnya menghapus semua suara lain. Tapi di kepala Mariana Savitri, perempuan yang untuk sementara bernama Mira, yang tidur di kolong jembatan dan memungut botol plastik orang lain sebagai sampul dari pekerjaannya yang sesungguhnya, satu pertanyaan terus berputar seperti air dalam pusaran. Darto bilang ada yang terkubur di sana. Bukan hanya rahasia. Lalu apa, atau siapa, yang terkubur bersama rahasia itu? Hasil analisis itu datang pada hari ke-41. Mira tidak bisa membawa sampel tanah ke laboratorium sendiri, itu terlalu berisiko, terlalu mudah dilacak. Maka ia melakukan yang biasa ia lakukan dalam situasi seperti ini. Ia menggunakan jalur tidak langsung yang sudah bertahun-tahun ia bangun, satu persatu, dengan sabar. Ia menghubungi Reza melalui kode yang sudah mereka sepakati sebelum ia terjun, sebuah pesan di akun media sosial anonim, berisi foto pemandangan biasa yang diambil dari sudut tertentu, dengan filter tertentu, yang artinya, ada paket yang perlu diteruskan. Reza memahami tanpa perlu penjelasan. 2 hari kemudian, tukang ojek yang biasa beroperasi di dekat jembatan, salah satu dari sedikit orang yang tahu operasi ini, mengambil titipan kecil dari tempat yang sudah disepakati. Sampel tanah itu kemudian dikirim ke seorang kawan lama Mariana, Dr. Yusron, dosen kimia lingkungan di sebuah universitas negeri di Bogor, yang pernah menjadi narasumber ahli dalam liputan pertamanya tentang pencemaran sungai di Bekasi 8 tahun lalu. Pria itu tidak banyak tahu konteks kasusnya. Mariana hanya bilang ini sampel dari area yang ia curigai tercemar, tapi ia cukup tahu bahwa jika Mariana yang meminta, artinya penting. Hasilnya datang lewat Reza, disampaikan lagi melalui ojek yang sama, dalam amplop coklat polos. Sampel mengandung konsentrasi tinggi senyawa organik volatil, termasuk trikloroethilene dan benzena, yang jauh melampaui ambang batas aman untuk tanah perumahan. Kedua senyawa ini adalah produk sampingan umum dari proses industri tertentu, atau dari pembuangan limbah B3, bahan berbahaya dan beracun, yang tidak terkelola. Pada konsentrasi ini, paparan jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan sistem saraf, gangguan fungsi hati dan ginjal, serta peningkatan risiko kanker pada populasi yang tinggal di area tersebut. Perlu dilakukan investigasi menyeluruh oleh otoritas lingkungan yang berwenang. Mira membaca surat itu 3 kali. Lalu ia duduk diam di kegelapan kolong jembatan, mendengarkan suara air sungai di bawahnya mengalir pelan, dan membiarkan bobot informasi itu meresap sepenuhnya. Di dalam perumahan itu, di balik pagar besi yang mengkilap, di bawah rumput taman yang disiram sprinkler otomatis, di bawah tanah tempat anak-anak bermain dan perempuan berdandan dan orang-orang kaya tidur nyenyak di kasur mahal mereka, ada racun yang merayap diam-diam. Racun yang sudah ada di sana, kemungkinan besar, jauh sebelum perumahan itu dibangun. Dan tidak ada satupun penghuninya yang tahu. Pertanyaan berikutnya adalah, dari mana racun itu berasal? Mariana mulai menarik benang ke belakang. Ia menghabiskan 2 malam berikutnya bukan di trotoar Emerald Hills, melainkan di warnet murah di dekat terminal, membuka arsip-arsip lama dengan akun yang tidak terhubung ke identitas aslinya. Ia mencari rekam jejak lahan di kawasan Emerald Hills sebelum perumahan itu berdiri. Yang ia temukan membuat semuanya mulai masuk akal dengan cara yang paling mengerikan. Sebelum PT Emerald Land Nusantara membeli dan mengembangkan lahan itu pada awal tahun 2000-an, kawasan tersebut adalah lokasi sebuah pabrik pengolahan tekstil yang beroperasi sejak era 1980-an. Pabrik itu dimiliki oleh sebuah kelompok usaha yang kini sudah berganti nama dan struktur kepemilikannya 3 kali, dikenal dalam catatan warga lokal sebagai pabrik yang pembuangan limbahnya tidak pernah beres. Ada laporan dari warga sekitar pada tahun 1994, 1997, dan 1999 tentang ikan mati di saluran irigasi, tentang sumur yang airnya berbau aneh, tentang anak-anak yang kulitnya gatal setelah bermain di tanah dekat tembok pabrik.
Laporan-laporan itu masuk ke dinas lingkungan setempat dan menghilang tanpa tindak lanjut yang berarti. Pabrik itu akhirnya tutup pada tahun 2001, bukan karena ditutup paksa, melainkan karena pemiliknya memang sudah berencana menjual lahan tersebut. Dan pembelinya adalah PT Emerald Land Nusantara. Dalam dokumen jual beli yang tersimpan di arsip publik, tidak ada klausul apapun tentang remediasi tanah, proses pembersihan lahan tercemar yang seharusnya wajib dilakukan sebelum lahan bekas industri dikonversi menjadi kawasan hunian. Tidak ada. Yang artinya, PT Emerald Land Nusantara membangun ratusan rumah mewah di atas tanah yang mereka tahu, atau seharusnya tahu, terkontaminasi limbah industri berbahaya. Dan mereka memilih untuk tidak memberitahu siapapun. Tidak pemerintah, tidak pembeli rumah, tidak penghuni yang kini hidup di atasnya, menghirup udaranya, membiarkan anak-anak mereka bermain di halamannya. Proyek biru, yang disebut Darto dalam catatannya, kini Mira mulai memahami artinya. Bukan proyek konstruksi, bukan proyek drainase biasa. Itu adalah sistem pipa pembuangan bawah tanah yang dibangun secara diam-diam di Blok C, sebuah sistem yang, alih-alih mengeluarkan limbah dari tanah, justru seperti dirancang untuk menahan sekaligus menyebarkan kontaminan itu secara merata di seluruh lapisan tanah bawah perumahan. Bukan untuk membersihkan, untuk menyembunyikan. Hari ke-43, pria berkaus polos itu muncul lagi. Kali ini ia tidak berdiri di dekat pos keamanan. Ia duduk di warung kopi gerobak yang baru 2 minggu ini buka di sudut jalan, sekitar 100 meter dari posisi Mira. Memesan sesuatu, meletakkan ponselnya di meja, menatap layar. Seperti orang yang sedang menunggu pesan. Tapi Mira yang sudah mengamatinya hampir 2 minggu tahu, orang itu tidak membaca layar ponselnya. Sudut wajahnya terlalu terarah ke jalan, bukan ke bawah. Yang membuat Mira semakin yakin pagi itu adalah sesuatu yang kecil, hampir tidak terlihat. Sepatunya. Sepatu kets putih yang ia pakai terlihat bersih. Terlalu bersih. Sementara trotoar ini, setelah hujan malam tadi, masih berbekas lumpur tipis di sana-sini. Setiap orang yang berjalan di sini pagi ini, tukang sayur, ibu-ibu yang jalan pagi, pekerja bangunan, bahkan penghuni perumahan yang keluar sebentar, pasti punya setitik 2 titik noda di alas sepatu atau ujungnya. Pria itu tidak. Yang berarti ia tidak berjalan dari mana-mana. Ia datang dengan kendaraan, parkir di dekat sini, berjalan hanya beberapa langkah sampai ke warung kopi itu, dan duduk. Ia tidak sedang keliling. Ia sedang memantau titik tertentu. Dan titik itu, Mira cukup yakin, adalah dirinya. Mira tidak panik. Panik adalah kemewahan yang tidak bisa ia bayar. Ia justru melambat. Mengubah ritmenya menjadi lebih tidak teratur. 1 hari tidak muncul sama sekali. 2 hari berikutnya muncul tapi dari arah yang berbeda. Dengan jam yang berbeda, menggunakan rute memutar yang membuatnya terlihat seperti baru pertama kali melintas di sini. Ia juga sedikit mengubah penampilannya. Menukar jaket hijau dengan sebuah rompi coklat yang ia temukan di tumpukan barang bekas pasar Minggu, mengikat rambutnya dengan cara berbeda. Cukup berbeda untuk membuat pola, tapi tidak cukup berbeda untuk mencolok. Pada hari ke-50, pria berkaus polos itu tidak muncul lagi. Mira tidak lega. Ia tahu hilangnya seseorang dari pemantauan fisik tidak berarti pengawasan berhenti. Bisa saja kamera baru dipasang. Bisa saja ada orang lain yang mengambil alih dengan wajah berbeda. Ia tetap bergerak dengan asumsi bahwa ia selalu diamati. Tapi ada satu hal yang berubah setelah pria itu menghilang. Mira memutuskan bahwa ia tidak bisa terus bergerak sendirian. Saatnya membuka satu lapisan lagi. Di antara komunitas pemulung yang ia tinggali sejak hari pertama, ada seorang perempuan tua bernama Bei Ijah. Usianya mungkin 60 lebih. Tidak ada yang tahu pasti termasuk dirinya sendiri. Bei Ijah adalah pemulung yang paling lama beroperasi di kawasan ini, sudah lebih dari 12 tahun. Kalau kamu bisa bikin apa yang ada di sana itu berhenti, kata Bei Ijah akhirnya, saya antar kamu sendiri ke Anto. Anto ternyata bukan satu-satunya. Ketika Mira duduk di ruang tamu sempit rumah kontrakan Bei Ijah, 3 hari setelah percakapan di trotoar itu, dan berbicara dengan pria berusia 28 tahun yang kini terlihat lebih tua 10 tahun dari usianya, cerita yang keluar bukan hanya cerita Anto. Anto bercerita tentang Pak Hambali, tukang kebun lain yang bekerja bersamanya, yang berhenti 3 bulan sebelum Anto dan kini menurut kabar divonis kanker darah, sedang dirawat di kampung halamannya di Majalengka. Tentang Bu Lastri, petugas kebersihan yang khusus bertugas membersihkan area dekat bangunan kecil di sudut Blok C, yang sering mengeluh pusing dan mimisan tapi tidak pernah berani lapor ke manajemen perumahan karena takut dipecat. Tentang satu kejadian yang paling ia ingat.
Suatu pagi ia menemukan seekor kucing mati di dekat pipa besi yang ia kini tahu pernah Mira dokumentasikan. Kucing itu tidak ada tanda-tanda luka fisik. Perutnya kembang. Matanya terbuka tapi tidak ada bekas perkelahian. Anto melaporkan ke pos keamanan dan 2 jam kemudian bangkai itu sudah diangkut oleh orang yang tidak ia kenal dan tidak pernah muncul lagi. Saya tanya ke sesama pekerja, katanya itu memang sering terjadi. Kata Anto, suaranya datar, bukan karena ia tidak peduli, melainkan karena sudah terlalu lelah untuk marah. Tikus mati, kucing mati, kadang burung jatuh di sana. Mereka bilang mungkin kena pestisida. Tapi pestisida apa yang bikin burung jatuh dari pohon, Bu? Mira mencatat semuanya. Nama-nama, kejadian, tanggal yang masih Anto ingat. Semuanya masuk ke dalam buku kecilnya, dalam huruf-huruf kecil yang rapat. Sebelum ia pergi, ia bertanya satu hal lagi kepada Anto. Waktu kamu kerja di sana, pernah tidak melihat orang-orang yang kamu tidak kenal, bukan warga, bukan petugas biasa, masuk ke area blok C? Anto berpikir sejenak. Pernah. 1 kali. Malam. Tapi saya kebetulan lembur karena ada acara di perumahan. Ada mobil masuk dari pintu belakang, pintu servis yang biasanya cuma buat truk sampah. Mobilnya tidak pakai logo apapun. Hitam. Turun beberapa orang pakai pakaian seperti teknisi, bawa peralatan. Masuk ke arah bangunan kecil itu. Saya mau mendekat tapi ditegur sama satpam, disuruh balik ke area saya. Jam berapa? Sekitar jam 11 malam. Seberapa sering? Saya hanya lihat sekali. Tapi rekan saya, yang sudah lama kerja di sana, bilang itu sudah beberapa kali terjadi. Biasanya pas hujan deras. Katanya biar tidak kedengeran. Biar tidak kedengeran. Mira mengetatkan genggamannya pada pena. Mereka tidak hanya menyembunyikan kontaminasi lama dari era pabrik tekstil. Mereka secara aktif, sampai hari ini, masih melakukan sesuatu di bawah sana. Hari ke-58. Mira sudah memiliki cukup bahan untuk sebuah laporan awal, cukup untuk dibawa ke editor senior, cukup untuk meminta perlindungan dan dukungan resmi dari media sebelum langkah lebih jauh. Sampel tanah dengan hasil analisis dari Dr. Yusron. Catatan detailnya sendiri. Kesaksian Anto. Nama-nama korban lainnya yang perlu dihubungi. Ia memutuskan bahwa malam ini adalah malam terakhirnya sebagai Mira. Besok ia akan menghubungi Reza. Besok ia akan keluar dari kolong jembatan dan kembali menjadi Mariana Savitri. Besok ia akan mulai membangun laporan yang akan ia yakini sebagai yang terbesar dalam karirnya. Tapi malam itu, sesuatu terjadi yang tidak ada dalam rencananya. Ia sedang berjalan kembali ke kolong jembatan, rute yang biasa, sudah ratusan kali ia tapaki, ketika ia menyadari bahwa seseorang mengikutinya. Bukan pria berkaus polos yang sudah lama menghilang itu. Seseorang yang berbeda. Baru belakangan dia sadar. Dia meninggal bagaimana? Dr. Menilon Luda. Resminya, serangan jantung. Usia 52 tahun. Sehat-sehat saja selama ini. Tidak ada riwayat jantung. Ia menatap Mira. Tapi 2 minggu sebelum meninggal, dia menghubungi saya. Bilang dia sudah membuat dokumen lengkap tentang proyek biru, detail teknis, perintah-perintah yang ia terima, komunikasi email dengan direksi Emerald Land. Dia simpan semuanya. Di mana? Itu yang ingin saya sampaikan ke Mbak. Darto mengeluarkan sebuah kertas dari saku kemejanya, dilipat 4, sudah kusut. Sebelum meninggal, dia sempat kirim ini ke saya. Saya tidak mengerti isinya, tapi saya pikir Mbak mungkin mengerti. Mira membuka kertas itu. Di dalamnya hanya ada 2 baris tulisan. Block C, 17, basement. Di balik rak besi kiri. Koordinat, yang kamu tahu. Dan di bawahnya, 1 nama. Mariana. Mira membaca nama itu dan dunia di sekitarnya seolah berhenti berputar sejenak. Ferdiansyah tahu namanya. Nama aslinya. Yang berarti Ferdiansyah sudah mencarinya jauh sebelum ia menjadi Mira. Yang berarti dokumen itu, jika masih ada, memang diperuntukkan untuknya. Pak Darto, kata Mira dengan suara yang sangat tenang, C17. Itu nomor rumah di blok C? Dr. Mengenggak. Rumah siapa? Direktur Utama PT Emerald Land Nusantara, Pak Hartono Wibisono. Dr. menandak. Rumah yang paling besar di seluruh kawasan itu, Mbak. Hartono tinggal di sana sendiri, istrinya sudah lama pisah, anak-anaknya di luar negeri. Di bawah rumah itu ada basement yang secara resmi tidak tercatat dimanapun.
Mira butuh 2 hari untuk merencanakan semuanya. 2 hari yang ia gunakan dengan sangat hati-hati. Bukan hanya untuk menyusun rencana masuk ke basement rumah Hartono Wibisono, tapi juga untuk mempersiapkan jaring pengaman yang akan menjaga informasi ini tetap hidup bahkan jika sesuatu terjadi padanya. Ia menghubungi Reza melalui kode darurat, bukan kode rutin, melainkan kode yang artinya, ini serius, ini berbahaya, siapkan semuanya. Dalam pertemuan singkat di sebuah warung mie ayam di 3 blok dari Emerald Hills, Reza datang dengan topi dan masker. Mira masih dalam penampilannya sebagai Mira. Ia menyerahkan buku catatannya, salinan hasil analisis Dr. Yusron, dan sebuah flash disk yang berisi rekaman video dan foto dari malam ia menelusuri lahan kosong itu. Kalau dalam 48 jam kamu tidak dapat kabar dari saya, kata Mira, distribusikan semuanya. Ke 3 tempat yang kita sepakati dulu. March. Reza menatapnya. Pertama kalinya dalam percakapan itu. Ini sudah terlalu jauh. Ini bukan lagi soal laporan. Ini memang bukan soal laporan, Res. Mira memotong Pelen. Ini soal orang-orang yang tinggal di sana. Anak-anak yang main di halaman mereka di atas tanah beracun. Tukang kebun yang diam-diam sakit dan tidak tahu kenapa. Ini soal Pak Hambali yang mungkin sedang sekarat di Majalengka dan tidak pernah tahu bahwa sakitnya bukan nasib, tapi kejahatan. Reza diam. 48 jam, ulang Mira. Reza mengenggak. Meski seluruh tubuhnya tampak ingin berteriak, jangan pergi. Malam ketika Mira akhirnya masuk ke Emerald Hills adalah malam Selasa. Dipilih dengan alasan yang sangat spesifik. Selasa adalah hari ketika truk sampah masuk untuk pengambilan rutin. Mira sudah 3 kali mengamati prosedur ini dengan sangat cermat. Truk datang dari pintu belakang, pintu servis yang sama yang pernah disebutkan Anto. Petugas keamanan yang berjaga di sana biasanya 1 orang, dan selama truk bongkar muat, perhatiannya terbagi antara mengarahkan truk dan mencatat di clipboardnya. Ada jendela waktu sekitar 4 menit ketika sudut pandangnya tidak menjangkau area di sebelah kanan pintu servis. 4 menit. Mira sudah berlatih mental untuk itu. 4 menit adalah kekekalan jika digunakan dengan benar. Ia masuk dengan menyamar sebagai bagian dari rombongan petugas kebersihan yang membantu memuat sampah di dalam. Sebuah kehadiran yang cukup kasual karena petugas kebersihan internal perumahan itu memang sering membantu proses ini. Ia meminjam rompi oranye dari Anto, yang ternyata masih menyimpannya sejak dulu kerja di sana, tidak pernah dikembalikan, dan menyelinap masuk di antara kesibukan bongkar muat. Begitu di dalam, ia memisahkan diri dari area pengambilan sampah dan bergerak menuju Blok C melalui jalur taman yang ia sudah hafalkan dari pengamatannya selama hampir 2 bulan. Blok C di malam hari lebih sepi dari yang ia bayangkan. Lampu taman menyala otomatis tapi hanya di jalur utama, di sisi-sisi yang lebih masuk ke dalam. Di antara rumah-rumah besar yang dikelilingi pohon rindang, ada area yang cukup gelap untuk bergerak tanpa terlihat jelas dari kamera. Rumah nomor 17. Dari luar, tidak ada yang berbeda. Rumah besar, 2 lantai, dengan lampu teras yang menyala tapi tidak ada tanda-tanda aktivitas di dalamnya. Hartono Wibisono. Mira sudah mengumpulkan cukup informasi tentang pria ini. Biasa tidur lebih awal di hari kerja dan keluar rumah sebelum subuh untuk kegiatan yang disebutnya sebagai olahraga pagi, tapi tidak ada yang pernah benar-benar melihatnya berolahraga. Mira bergerak ke sisi samping rumah. Di sana, tersembunyi di balik tanaman rambat yang lebat dan sengaja tidak dipangkas. Sama seperti pola yang ia perhatikan di tempat-tempat yang sengaja ingin disembunyikan di kawasan ini, ada sebuah pintu kecil setinggi pinggang. Pintu ke basement. Terkunci dengan gembok digital. Tapi Mira sudah mengantisipasinya. Dari Anto, ia mendapat petunjuk tentang sistem keamanan lama yang digunakan di Blok C, sistem yang sudah bertahun-tahun tidak diupgrade karena manajemen perumahan menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan di bagian itu. Kadang kelemahan terbesar justru lahir dari rasa terlalu aman. Kode 4 digit. Anto pernah tidak sengaja melihat teknisi memasukkan kodenya, dan angka yang ia ingat ternyata masih berfungsi. Pintu terbuka. Basement itu gelap dan dingin. Udaranya berbeda dari udara di atas, lebih berat, dengan bau samar yang langsung Mira kenali sebagai bau yang sama dari pipa besi di lahan kosong itu. Di sini, dari sumber yang lebih dekat, baunya lebih pekat. Ia menutup hidung sebentar sebelum mengeluarkan masker tipis yang sudah ia persiapkan. Ia menyalakan senter kecilnya. Ruangan itu tidak besar, mungkin 6 kali 8 meter. Penuh dengan rak besi berisi kardus dan peti kayu yang tertutup rapat. Di sudut kanan ada sebuah panel kontrol yang lampu-lampunya masih menyala, hijau dan merah bergantian, menandakan sistem yang masih aktif.
Dan di sudut kiri, sebuah rak besi yang berbeda dari yang lain, lebih baru, lebih kokoh, dengan lapisan pelindung tambahan. Di balik rak besi kiri, Mira mendekatinya. Rak itu tidak ringan. Ia perlu mendorongnya dengan seluruh berat badannya, dan suara beratnya menggesek lantai beton membuat jantungnya melompat. Tapi akhirnya bergerak. Di balik rak itu, tertempel pada dinding dengan selotip tebal yang sudah mengering dan hampir tidak merekat lagi. Sebuah amplop coklat besar. Di dalamnya, ketika Mira membukanya dengan tangan yang sedikit gemetar, adalah dokumen-dokumen yang ketebalannya membuat tangannya berat menahannya. Cetak biru sistem pipa bawah tanah blok C, lengkap dengan anotasi tangan Ferdiansyah yang menjelaskan fungsi sebenarnya dari setiap komponen. Rekaman percakapan dalam bentuk transkrip antara Ferdiansyah dan Direktur Utama Hartono Wibisono tentang keputusan untuk tidak melakukan remediasi tanah dan menyembunyikan data kontaminasi dari pemerintah dan pembeli. Laporan internal yang menunjukkan bahwa manajemen Emerald Land sudah mengetahui tingkat kontaminasi sejak sebelum perumahan dibuka dan memilih untuk mengabaikannya. Dan yang paling membuat Mira menahan napas, sebuah daftar nama dan tanggal, hampir 20 nama, yang di dalam dokumen itu disebut sebagai pihak-pihak yang perlu dikelola ketika kontaminasi hampir terungkap pada tahun 2015 dan 2018. Di antara 20 nama itu, ada 3 nama yang di sebelahnya tertulis tanda silang merah. Salah satunya adalah nama yang tidak Mira kenal. Tapi 2 yang lain, ia mengenal keduanya. Seorang aktivis lingkungan yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Bekasi pada 2016. Dan seorang jurnalis muda yang tubuhnya ditemukan di kali pada 2018. Kasusnya dinyatakan bunuh diri meski tidak ada surat apapun yang ditinggalkan. Mira pernah mengenal jurnalis itu. Mereka pernah sesekali berbagi sumber. Namanya Dian Kusuma. Usianya 29 tahun ketika tubuhnya ditemukan. Di basement yang dingin dan berbau kimia itu, Mariana Savitri berdiri dengan seluruh bobot 2 bulan penyamaran, seluruh bobot kelelahan fisik, seluruh bobot 28 hari tidur di kolong jembatan dan bau karung dan penghinaan di depan pagar orang kaya, dan di atas semuanya, bobot nama Dian Kusuma yang tertulis di selembar dokumen dengan tanda silang merah di sebelahnya. Ia tidak menangis, bukan karena tidak ingin, tapi karena tangannya sedang sibuk, mengeluarkan ponsel kecilnya, membuka aplikasi kamera, dan mulai mendokumentasikan setiap lembar dokumen itu satu persatu, cepat, sistematis, seperti seorang jurnalis yang tahu bahwa waktu selalu lebih singkat dari yang diharapkan dan kebenaran selalu lebih berat dari yang dibayangkan. Bab 11, keluar. Ia keluar dari basement 23 menit setelah masuk. Di luar, langit sudah mulai bergerak menuju dini hari. Truk sampah sudah pergi, penjaga sudah kembali ke pos. Kawasan Blok C sunyi seperti kuburan yang terawat. Mira bergerak kembali ke pintu servis dengan langkah yang tampak lelah tapi tidak tergesa, langkah petugas kebersihan yang baru selesai kerja malam. Ia melewati satu penjaga yang tidak begitu memperhatikannya, melambaikan tangan setengah-setengah seperti orang yang sudah saling kenal bertahun-tahun. Penjaga itu membalas dengan anggukan, dan Mira keluar. Di luar pagar besi Emerald Hills yang mengkilap, di trotoar yang sudah 2 bulan menjadi panggungnya, ia berhenti sejenak, menoleh ke belakang. Lampu-lampu taman masih menyala indah di balik pagar. Rumah-rumah besar itu berdiri kokoh dan tenang dalam gelap dini hari. Tidak ada yang berubah dari luar. Tidak ada yang tahu apa yang baru saja terjadi. Besok pagi, perempuan dengan BMW putih itu akan keluar lagi, mungkin mengusir pemulung lagi dari depan pagarnya. Anak-anaknya akan berangkat ke sekolah internasional dengan seragam bersih. Sprinkler akan menyala otomatis. Satpam akan berjaga di pos. Dan di bawah semua itu, di dalam tanah yang mereka pijak setiap hari, racun itu akan terus merayap. Belum tentu. Mira membenarkan rompi oranye di baunya. Tidak. Kalau saya bisa bantu. Ia memutar badan dan berjalan. Langkahnya tidak lagi langkah Mira si pemulung. Itu langkah Mariana Savitri. Epilog, 3 bulan kemudian. Laporan itu terbit pada suatu Senin pagi di halaman utama Media Nusa, bersamaan dengan tayangan eksklusif di 2 stasiun televisi nasional dan distribusi simultan ke 3 kantor berita internasional. Judulnya, Racun di Bawah Rumah Mewah. Bagaimana PT Emerald Land Nusantara membangun kerajaan properti di atas kejahatan lingkungan selama 2 dekade. Bailinania, Mariana Savitri. Dalam 24 jam pertama setelah terbit, Kementerian Lingkungan Hidup mengeluarkan pernyataan akan melakukan investigasi independen. Dalam 48 jam, 3 anggota direksi PT Emerald Land Nusantara,
termasuk Hartono Wibisono, dicekal ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Dalam seminggu, ratusan penghuni Emerald Hills mengajukan gugatan kolektif. Saham PT Emerald Land Nusantara anjlok 62%. Di hari yang sama laporan itu terbit, sebuah paket kecil dikirimkan ke kantor Media Nusa atas nama Mariana Savitri. Di dalamnya, selembar kertas tanpa nama pengirim, dengan tulisan tangan yang ia tidak kenal. Terima kasih sudah tidak menyerah. Dan di dalam paket itu, terbungkus tisu putih bersih, sebuah flash disk, yang ketika ia colokkan ke laptopnya, berisi ratusan file tambahan, dokumen, rekaman, foto, yang bahkan lebih dalam dari apa yang sudah ia terbitkan. Pekerjaan belum selesai. Pekerjaan tidak pernah benar-benar selesai. Tapi hari itu, untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, Mariana Savitri membuka laci brankas di kantornya dan mengeluarkan amplop coklat yang sudah menunggu. Di dalamnya, cincin perak dengan ukiran kecil yang tidak bisa dibaca kecuali dari sangat dekat. Ia memakaikannya kembali ke jari manisnya, dan duduk di depan layar laptopnya, membuka file baru yang masih kosong, dengan judul yang belum ia tulis. Menunggu untuk diisi. Tamat.